Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sebastian dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0490263222. Di pelajaran mata kuliah Pancasila ini saya disuruh membuat video dengan judul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Sini saya memilih judul dengan fokus pada prosesnya lahirnya Pancasila melalui BPUPK dan Piagam Jakarta. Jadi sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara, para pendiri bangsa harus melewati proses panjang dan penuh perdebatan. Semuanya berawal dari sidang BPUPK pada tahun 1945, di mana para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin berusaha mencari dasar yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal dan memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Namun, dalam perjalanan belum berhenti di situ. Setelah sidang BPUPK, terbentuklah Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, sebuah naskah awal yang kemudian menjadi dasar bagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses ini, para tokoh bangsa menunjukkan semangat musyawarah dan saling menghargai demi persatuan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin dari prosesnya lahirnya Pancasila, kita bisa melihat nilai-nilai luhur yang menjadi fokus fondasi bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa, karena para tokoh menyepakati dasar moral dan spiritual yang universal. 2. Persatuan Indonesia, karena mereka rela berkorban dan menurunkan ego golongan demi ketuhanan bangsa. 3. Kerakyatan dan musyawarah, karena setiap keputusan diambil melalui dialog, bukan dari paksaan. Nilai-nilai ini bukan sekedar kata-kata, tapi semangat yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda. Jadi sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan di tengah perbedaan. Para pendiri bangsa berjuang dengan pikiran dan hati demi Indonesia merdeka. Sekarang tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan menolak perpecahan. Pancasila bukan hanya sejarah, tapi petunjuk hidup yang tetap relevan di sekolah, di dunia digital, dan dalam pergaulan sehari-hari. Kalau generasi muda bisa menanamkan nilai gotong royong, keadilan, dan kebersamaan, maka Indonesia akan tetap kuat seperti cita para pendiri bangsa terdahulu. Dan penutup dari saya, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya simbol, tapi pedoman bertindak. Karena dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar satu hal penting: Indonesia bisa berdiri kokoh karena kita bersatu dalam perbedaan. Itulah pelajaran berharga dari sejarah Pancasila bagi kita generasi muda masa kini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.